Saudara bertemu kembali di channel Teman Film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya, tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Rana. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini diperankan oleh teman dekat Mimin, yaitu Prithviraj Sukumaran. Film ini menceritakan tentang kisah seorang pria yang ingin keluar dari dunia peredaran obat-obatan terlarang. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan melihat seorang pria yang diriung oleh sekumpulan polisi. Terlihat ada luka tembak di dadanya. Siapakah pria itu dan mengapa dia bisa seperti ini? Oke, Mimin akan bawa kalian ke cerita ke beberapa bulan sebelum kejadian ini, di mana pria ini bernama Adi, seorang pria India Malayalam yang bermukim di Detroit, sebuah kota yang terletak di perbatasan Amerika Serikat Kanada. Dia bekerja untuk gembong narkoba yang masih dari India Tamil, yaitu Damodar Ratnam. Damodar bermimpi untuk menguasai kota Detroit. Dia membuka bisnis narkobanya yang sudah puluhan tahun bersama adik kesayangannya, yaitu Selvam, sekaligus yang menjadi ajudannya. Dia tak mau jika mafia-mafia luar yang masih gembong narkoba menduduki Detroit. Damodar selalu mengintimidasi siapa saja yang datang ke Detroit untuk berbisnis. Dan sekarang, satu-satunya pesaing yang susah dimusnahkan adalah Anthony, pimpinan geng asal Polandia. Adi sebenarnya terpaksa bekerja di bawah perintah Damodar, karena dia tahu bisnis Damodar berbahaya yang bergerak di bidang obat-obatan terlarang. Tapi dia tak bisa berkutik karena dia harus melunasi hutang sang paman yang dulu meminjam uang kepada Damodar untuk membuka bengkel di Detroit. Perlu diketahui ya, Adi adalah anak yatim yang ditinggal ibunya karena bunuh diri yang tak kuat menghadapi siksaan ayah Adi sepanjang hari. Setelah ibunya yang dinyatakan meninggal, ayah Adi ditangkap polisi. Semenjak itu Adi dibawa oleh pamannya yang bernama Bhaskar ke Detroit untuk mengadu nasib di kota itu. Saat itulah Bhaskar mengenal Damodar dan meminjam uang untuk membuka usaha bengkel di sana. Dan Adi menjadi tumbalnya sampai hutangnya lunas. Tugas Adi hanyalah mengantar barang ataupun mengambil uang hasil penjualan obat terlarang. Suatu hari kesepakatan antara Adi dan Damodar berakhir karena hutang Bhaskar sudah lunas. Damodar sepertinya tak rela jika Adi berhenti bekerja dengannya. Tapi apa boleh buat, Damodar tak bisa menghentikannya. Tapi Damodar dan Selva merencanakan sesuatu untuk menjebak kembali Adi supaya mau bekerja lagi dengannya. Sekarang Adi fokus bekerja di bengkel Bhaskar. Bukan hanya Adi, Bhaskar juga memboyong keluarganya ke Detroit karena Bhaskar tak kuat menahan ejekan para tetangganya di India karena kemiskinannya dan berjanji akan pulang di saat dia kaya raya. Tapi kehidupannya di Detroit tak ada perubahan, sehingga sang istri Kaduhung dibawanya ke kota itu. Dia terus meminta pulang ke India karena apapun itu kampung halamannya dirasa lebih baik. Anak laki-laki Bhaskar bernama Aju menyukai teman sekolahnya yang bernama Devika. Devika adalah anak seorang kaya raya. Ayahnya bernama Rajan, seorang pengusaha real estate di Detroit, dan ibunya bernama Sema, seorang guru tari. Tapi kehidupan keluarga Devika tak seindah yang dibayangkan, karena tak ada keharmonisan dalam keluarga itu. Rajan terpaksa menikahi Sema, karena diketahui Sema mengandung Devika waktu itu. Rajan meminta Sema menggugurkannya, tapi Sema tak mau hingga terlahirlah Devika. Maka dari itu Rajan tak pernah memperdulikan Devika, karena Devika anak yang tak diinginkan. Pernikahan mereka hanyalah status. Rajan selama ini tak pernah menganggap Sema sebagai seorang istri. Devika tumbuh menjadi pribadi yang bantangut. Dia tak pernah menghormati orang tuanya, terutama ibunya. Tapi walaupun begitu, Sema sangat menyayangi sekali Devika. Karena tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, Devika terjerumus ke dalam obat-obatan terlarang, hingga dia menjadi pecandu. Seorang polisi anti narkoba bernama Ahmed ditugaskan untuk membasmi perdagangan obat terlarang di Detroit dan sudah lama menyelidiki Damodar. Tapi dia belum cukup bukti untuk menangkapnya. Dia mendekati seorang pria bernama Chandra yang dikenal sebagai mediator anti-gembong-gembong narkoba di Detroit. Dan Ahmed mengorek informasi darinya dengan iming-iming status legal tinggal di negara itu. Suatu hari, Adi yang mencari alat bengkel mendengar suara wanita berbahasa India yang ternyata itu adalah Sema. Saat itu Sema kesusahan memindahkan karung beras dan Adi pun membantunya. Ketika keluar dari minimarket pun, Adi juga melihat Sema yang masih kesusahan. Dia berniat menolongnya lagi, tapi tiba-tiba sekelompok
menembakinya, dan dia pun segera menyelamatkan Sema. Adi menyuruhnya menghubungi kantor polisi untuk meminta perlindungan, dan Adi pun pergi menyusul orang-orang yang menyerangnya. Ternyata mereka adalah suruhan Anthony yang ingin menyerang Adi, karena mereka tahu Adi bekerja untuk Damodar. Adi berkata jika mereka salah karena dia sudah tak bekerja lagi dengan Damodar. Di kantor polisi, Sema terlihat ketakutan. Ahmed yang ada di sana mencoba menenangkan Sema. Ternyata Ahmed adalah mantan kekasih Sema saat sekolah dahulu, tapi sekarang mereka menjadi teman karena sudah memiliki kehidupan masing-masing. Adi curhat kepada Baskar tentang penyerangan tadi. Adi menambahkan jika dia masih khawatir dengan keadaan wanita yang tadi kebetulan ada bersamanya. Di saat itu, Adi pertama kalinya merasakan getar-getar cinta di hatinya. Keesokan harinya, Aju sedang mengobrol dengan Adi, membicarakan mobil antik Adi. Saat itu, tak sengaja Devika mampir ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Aju senang melihat Devika, begitupun Devika yang tak menyangka bengkel ini milik ayah Aju. Devika terpikat dengan mobil yang terparkir di sana, yang ternyata mobil yang sedang dibicarakan. Setelah memeriksa, mobil Devika akan beres dalam 2 hari. Devika hendak menelpon taksi untuk pulang, tapi Aju meminta Adi untuk mengantar Devika ke rumahnya. Adi dan Aju mengantar Devika. Setelah sampai di rumahnya, Devika berkata kepada Adi jika dia ingin main-main ke bengkel lagi. Dengan senang hati, Aju pun menyambutnya. Setelah Devika menjauh, Adi melihat Sema. Dia bertanya kepada Aju siapakah wanita itu, dan Aju pun menjawab jika itu adalah ibunya Devika. Adi tak berhenti memikirkan Sema, tapi dengan bersamaan lama-lama Devika mencintai Adi. Karena kekagumannya, Devika selalu membicarakan Adi kepada siapapun yang membuat Aju sedikit kesal. Teman mereka yang menjajakan obat terlarang di sekolahnya yang bernama Saun berkata jika Devika harus menyatakan cinta kepada Adi. Apalagi dalam waktu dekat akan diadakan pesta narkoba jenis baru yaitu Red X. Dan Adi adalah pemasoknya. Devika dan Aju baru tahu jika Adi seorang pemasok. Di tempat lain, Selvan dan Damodar memperhatikan Chandra yang sedang mengobrol dengan Ahmed. Mereka merasa kalau Chandra sekarang tak bisa dipercaya lagi. Selvan meminta agar Damodar segera menyingkirkan Chandra. Sema yang sedang beres-beres di kamar Devika menemukan obat-obatan terlarang dan tak menyangka jika selama ini anaknya terjerumus menggunakan narkoba. Di tempat lain, Devika semakin dekat dengan Adi, malah dia menceritakan kisah hidupnya kepada Adi. Tapi Adi tak begitu menanggapinya. Aju yang selalu menjadi obat nyamuk semakin kesal menyaksikan kedekatan mereka. Keesokan harinya, dia meminta saran kepada Saun untuk menjadi pria yang disukai Devika. Saun menyarankan jika Aju harus seperti Adi yang berani menghadapi resiko. Saun menambahkan kalau Aju mau, Aju bisa bergabung ke gengnya. Karena cinta, Aju mau. Saun mengajak Aju menemui Selvan. Mengetahui Aju saudaranya Adi, mereka memanfaatkan Aju untuk membawa kembali Adi ke kelompoknya. Aju diminta mengantar barang di dalam tas ke suatu tempat saat itu. Singkat cerita, Aju melihat polisi menuju bis yang ditumpanginya. Takut aksinya ketahuan, dia bergegas turun dari bus dan menyembunyikan tasnya. Di saat Aju pergi, ternyata Selva mengambil tas itu dan membawanya. Aju sempat ditanyai Ahmed dan rekannya, tapi mereka tak menemukan apapun, dan Aju pun selamat. Di saat Aju kembali untuk mengambil tas, tas itu sudah tidak ada. Dia panik karena tasnya hilang. Dia sekarang takut dicari-cari Selva. Kemudian Adi didatangi Baskar dan Aju. Baskar yang sudah mengetahui masalah Aju meminta tolong kepada Adi untuk menyelamatkan Aju. Di tempat lain, terlihat Sema hendak pergi. Dia kesal, Rajan dan Devika masih belum siap. Rajan berkata jika dia tak akan ikut, dan Devika pun sama, dia juga tak mau ikut karena akan pergi ke pesta. Sema kesal dan memperlihatkan obat yang ditemukan di kamar Devika. Devika marah kepada ibunya karena sudah lancang masuk ke kamarnya. Sema kesal dan menampar Devika. Devika pergi meninggalkan ruangan itu. Sema kesal karena Rajan diam saja dengan perlakuan Devika kepadanya. Tapi Rajan malah menjawab jika itu urusan Sema. Salah siapa dulu di saat dia menyuruh menggugurkannya, Sema tak mau. Maka uruslah Devika sendiri. Devika mendengar pertengkaran orang tuanya dan memutuskan untuk kabur. Di bengkel, Adi siap-siap pergi untuk mengirim Aju ke suatu tempat. Tapi di saat itu Devika datang. Adi menyuruhnya pulang, tapi Devika tidak mau. Malah dia mengungkapkan cinta kepadanya. Adi yang merasa risih ditembak oleh cabe-cabean malah mengusirnya. Tapi Devika tetap tak
mau pergi. Dia akan pergi jika Adi menjual pil Red X kepadanya. Kalau tidak, dia akan melaporkannya ke polisi. Mau tidak mau, Adi menjual pil itu kepada Devika, dan akhirnya Devika pergi. Singkat cerita, Adi berhasil membawa Aju menjauh dari tempat itu, dan meminta Aju untuk tidak kembali dulu sampai situasinya aman. Sebelum pergi, Aju berpesan kalau Adi tak harus menjauhi Devika karenanya, dan meminta untuk menjaga Devika. Di klub, Devika terlihat menelan semua pil yang dibelinya tadi, yang akhirnya membuat dia overdosis. Saun yang melihatnya mengabari Adi, dan Adi pun ikut mengantar Devika ke rumah sakit. Adi merasa bersalah dengan apa yang sudah ia lakukan kepada Devika. Apalagi dia tahu Devika tak tertolong. Baskar menenangkan Adi jika itu bukan salah Adi, tapi Adi menganggap itu kesalahannya. Baskar tak mau Adi melakukan apapun karena takut Aju terancam. Adi berkata jika dia akan menyelamatkan Aju dengan menyerahkan dirinya kepada Damodar. Adi mendatangi Damodar dan meminta mereka tak lagi mengejar Aju. Damodar setuju dengan satu syarat, Adi harus selalu mengikuti apa yang diinginkannya. Adi dibawa ke rumah Chandra. Chandra terkejut dengan kedatangan mereka yang sangat tiba-tiba. Damodar meminta Adi membunuh Chandra, tapi Adi tidak mau, dan akhirnya Damodarlah yang menembak Chandra. Di tempat lain, terlihat Sema masih belum bisa melepaskan kepergian Devika. Saat itu Ahmed datang dan meminta izin untuk mengusut kasus ini. Rajan tak mau karena itu akan mencemarkan nama baiknya. Tapi tidak dengan Sema, dia ingin kasus ini didalami agar tak ada lagi Devika lain yang overdosis akibat narkoba. Adi masih merasa bersalah kepada Devika, dan dia memastikan Sema baik-baik saja. Setelah beberapa hari, Ahmed mendatangi rumah Chandra, tapi dia menemukan Chandra sudah digemblong laler. Sekarang sudah tak ada lagi informan yang membantu Ahmed. Di tempat lain, Damodar menemui Anthony. Damodar berkata jika dia akan meninggalkan Detroit dan menyerahkan monopoli Red X kepada Anthony. Anthony senang karena Damodar mengakui kekalahannya. Dia memberikan waktu kepada Damodar 3 minggu untuk meninggalkan Detroit. Padahal, Damodar punya rencana untuk menghancurkan Anthony. Sema tak sengaja melihat Rajan bersama wanita lain. Dia tahu sekarang mengapa Rajan tak peduli kepadanya. Bukan karena mengandung Devika, tetapi karena ada wanita lain. Dia berniat meninggalkan rumah itu, tapi Rajan melarangnya karena dia tak mau image-nya buruk di mata orang lain jika Sema meninggalkannya. Adi yang diam-diam selalu memperhatikan rumah Sema melihat pertengkaran mereka. Di saat itu Sema ditampiling oleh Rajan karena bersikeras ingin meninggalkan rumah. Adi kesal karena Sema mendapatkan KDRT. Dia ingin menolong tapi dia tidak bisa. Sema yang tak kuat meninggalkan rumah itu dan menaiki kereta. Dan Adi pun mengikutinya. Di saat itu Sema diganggu 3 orang preman. Adi mendekatinya dan menolong Sema. Sema yang tak tahu harus kemana mendatangi rumah Ahmed, karena di kota itu hanya Ahmedlah yang dia kenal. Sema berterima kasih kepada Adi karena sudah menolongnya. Kemudian Adi memberikan nomor ponselnya, siapa tahu Sema membutuhkan lagi pertolongannya. Ahmed menyambut Sema dengan baik, tapi istri Ahmed tak setuju jika Sema tinggal lebih lama dengan mereka. Sema yang mendengarnya dengan sukarela meninggalkan rumah Ahmed dan menemui Adi. Dia meminta tolong kepada Adi untuk mencarikan kontrakan. Adi yang mencintai Sema tak mau Sema jauh-jauh darinya. Dia membawa Sema ke rumahnya untuk tinggal bersamanya. Mau tidak mau Sema menerima tawaran Adi karena tak ada lagi orang yang dikenalnya selain Adi saat ini. Baskar tak setuju jika Adi membawa Sema tinggal bersamanya, karena itu akan menjadikan masalah untuk mereka, karena Sema masih istri orang lain, tapi Adi tak mendengarkannya. Di sisi lain, terlihat Ahmed terus mendalami kasus Devika dan mencari tahu dari mana dia mendapatkan barang haram itu. Ahmed berhasil menciduk Saun yang mengedarkan narkoba di sekolahnya. Istri Baskar memberikan makanan ke rumah Adi untuk dimakan Sema. Dia tahu apa yang dirasakan Sema karena kehilangan anaknya. Baskar terlihat marah kepada istrinya karena telah baik kepada Sema. Tapi istrinya berkata jika dia juga merasakan sakitnya jauh dari anaknya. Berhari-hari Sema tinggal dengan Adi, dia pun mulai merasakan getar-getar cinta. Dia mengungkapkan isi hatinya kepada Adi. Tapi Adi berkata jika Sema tak tahu siapa Adi sebenarnya. Sema tak peduli siapapun Adi, yang dia tahu sekarang dia nyaman bersamanya. Lalu mereka pun terhanyut ke dalam asmara cinta mereka yang sama-sama kesepian. Sema meminta Adi membawanya ke tempat yang jauh di mana tak ada seorang pun yang mengenali mereka. Adi berjanji akan membawanya di saat yang tepat setelah dia menyelesaikan masalahnya. Damodar terlihat mengemasi uang ke dalam 2 kantong besar. Dia menyuruh Selva mengamankannya untuk berjaga-jaga jikalau rencananya gagal. Selva lalu menyimpannya di tempat yang
yang dirasanya aman. Baskar mendapatkan telepon dari Aju yang ingin pulang dan berkumpul bersama-sama mereka lagi. Tapi Baskar melarangnya karena dirinya belum aman. Di saat itu Damodar terlihat menyiapkan bom dalam mobil untuk menghancurkan Anthony. Dia akan menyuruh Adi untuk mengemudikannya. Selvam bertanya mengapa harus Adi dan bukan Selvam saja. Damodar menjawab jika Selvam yang membawa itu akan berbahaya jika polisi mengikutinya. Lalu tiba-tiba Baskar menghubungi Damodar dan memintanya bertemu. Singkat cerita, mereka bertemu. Baskar meminta agar Damodar tak lagi mengancam Aju. Dia tak tega melihat istrinya bersedih karena jauh dari Aju. Dia siap melakukan apa saja demi Aju kembali dengan damai ke dalam keluarganya. Damodar berkata jika ada satu pekerjaan yang akan mengakhiri semuanya. Tapi dia tak tahu apakah Adi bisa ikut serta melakukannya. Baskar menjawab dia yakin Adi akan mau karena Adi selalu menurut apa kata Baskar. Dia juga memberikan pistol kepada Baskar untuk membunuh seseorang. Setelah berhasil dibujuk, Adi menemui Damodar. Dia bertanya apakah pekerjaan yang harus dia lakukan. Damodar menjawab jika Adi hanya perlu mengemudikan mobil saja. Adi setuju dan meminta jika sesudah ini hutang Aju dilunaskan. Adi keluar dari mobil Damodar dan di saat itu Ahmed mengintainya. Lalu Ahmed kembali ke kantor memperlihatkan foto yang ia bidik tadi. Saur menunjukkan foto Adi jika dia salah satu orang Damodar yang memasok pil Red X. Adi kesal dengan apa yang pamannya lakukan, yaitu menemui Damodar sendirian. Baskar berdalih jika itu dia lakukan demi Aju kembali, karena dia tak tahan melihat istrinya selalu menangis memikirkan Aju. Hari yang ditentukan Anthony pun tiba. Selva mengantar Adi mencapai mobil yang akan dikemudikannya, tanpa memberitahu apa yang ada di dalam mobil itu. Adi mengemudikan mobil itu ke tempat di mana Damodar memintanya. Adi berharap setelah ini mereka akan terbebas dari Damodar, dan keluarga pamannya kembali berkumpul. Di tempat lain, Damodar mengatur rencana untuk membunuh siapa saja peran penting di kelompok Anthony. 3 orang target mereka. Selvam bertugas membunuh konsultan hukum Anthony, dan Baskar bertugas membunuh akuntan Anthony, dan Damodar membunuh adik Anthony. Jika mereka bertiga berhasil dihabisi, kepemimpinan Anthony akan tumbang. Tapi Baskar tak bisa melakukan itu, dan dia malah pergi kabur. Di tempat lain, Adi berhasil mencapai tempat tujuan. Dia meninggalkan mobil itu, tapi dia penasaran dengan apa yang ada di dalam mobil. Di saat dia membukanya, terlihat olehnya bom yang sudah disetel dalam waktu 10 jam. Mengetahui itu, Adi menghubungi Damodar, mengatakan jika dalam mobil ada bom. Damodar meminta Adi meninggalkan mobil itu di tempat yang sudah ia perintahkan, tapi Adi menolak dan menutup teleponnya. Baskar yang ketakutan meminta keluarganya untuk berkemas dan segera meninggalkan Detroit. Dia juga meminta Aju datang ke bengkelnya dan mereka akan pergi bersama-sama. Damodar yang tahu Adi menyembunyikan Sema mendatangi rumahnya dan meminta Sema memberitahu Adi jika Damodar datang mencarinya. Sema ketakutan saat itu. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Ahmed. Di sana Ahmed memberitahu jika seorang pria kenalan Devika yang membawanya ke rumah sakit. Entah dari mana Devika mengenal pria itu yang seorang pemasok narkoba. Dan Ahmed pun memberikan sketsa wajahnya. Mengetahui itu adalah Adi, Sema marah dan menampar Adi. Dia kecewa karena Adi penyebab kematian Devika. Mengetahui rencananya akan gagal, Damodar meminta Selvam untuk mengambil uang yang diamankannya kemarin dan menyuruh Selvam pergi jauh meninggalkan Detroit. Selvam segera mencapai tempat di mana uang itu disimpan. Baskar terlihat cemas menunggu kedatangan Aju, tapi di saat itu Damodar datang. Dia meminta maaf jika dia tak bisa melakukan pembunuhan itu. Damodar yang kesal lalu menusuk Baskar hingga dia mati. Adi melihat pamannya sudah tak bernyawa. Bibinya pun menyalahkan Adi karena tak bisa menyelamatkan suaminya. Adi marah dan pergi dari tempat itu. Di perjalanan, dia menghubungi Sema. Dia meminta maaf kepada Sema dan berjanji tak akan mengganggunya lagi. Sema berkata jika dia tak akan pernah memaafkan Adi. Adi menjawab jika Sema tak harus memaafkannya. Tapi satu hal yang Adi minta, dan mereka pun membicarakan sesuatu. Saat Selvam berhasil mengambil uangnya, Adi datang untuk menghabisi Selvam. Lalu kemudian Adi mendatangi Damodar dan memberitahukan jika Selvam sudah mati di tangannya. Lalu Damodar menembak Adi. Damodar yang mengira Adi sudah tewas menghampirinya, tapi Adi masih bisa bangun. Terjadi perkelahian di antara mereka saat itu. Adi berhasil menusuk Damodar hingga dia tak berdaya. Kemudian Anthony datang ke tempat itu. Ternyata sebelumnya Adi menghubungi Anthony untuk menyerahkan Damodar kepadanya, agar Anthony bisa membalas kematian adik dan rekannya.
Di saat Anthony menghabisi Damodar, Adi mengunci pintu dari luar. Dan ternyata Adi juga berhasil menyimpan mobil berisi bom itu di bawah gedung. Tepat di atasnya terdiri rumah Damodar. Dan seketika tempat itu meledak. Adi berjalan menuju kantor polisi untuk menyerahkan diri. Di saat itu, dia mengingat percakapannya dengan Sema yang menyuruhnya kembali ke rumah untuk mengambil mobil antiknya dan uang dalam bagasi. Yang ternyata uang yang diambil dari Selpam. Dia berpesan agar satu kantong untuk diberikan ke keluarga Baskar dan menyuruhnya pulang ke India. Dan yang satu lagi untuk Sema beserta mobilnya. Dia menyuruh Sema pergi jauh ke tempat di mana tak ada orang yang mengenalinya dan memulai kehidupan baru di tempat yang baru. Adi berhasil mencapai kantor polisi dan dia pingsan di sana. Inilah scene di mana awal film tadi. Para polisi menyangka jika Adi sudah tewas. Tapi dalam pingsannya Adi terbayang-bayang wajah Sema, wanita yang dicintainya. Dia kemudian sadar dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Ranam. Like jika suka ya, bye-bye.